Jus jambu, jus jeruk. Khotam. Khotam. Jadi kalau bisa dari sekarang sudah ada start, ada mukaddimah pemanasan sebelum nanti Ramadan. Kalau Ramadan nanti minimal 4 kali khatam itu. Oh ya. Hah? 4 kali itu batas minimum itu. Minimal. Berarti seminggu sekali. Bisa ya? Itu sehari berapa jus? Hah? Sehari itu kurang lebih 3 kali 4 ya. 3 kali 6 4 kali 7 ya 4 lah 3 atau 4. Ini aja pakai rumus. Rumusnya itu adalah Fami Bisyautin. Oke. Itu pas 7 hari. Fami Bisyautin itu hari pertama dimulai dari surat Al-Fatihah. Pasti kan? Berarti kemudian yang kedua dimulai dari surat Fami Mim dan surat Al-Maidah. Berarti nanti hari pertama surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kemudian itu hari pertama Al-Fatihah. Fami Bisyautin. Fa Mim Ya Ba Shin Waw Qaf. 7 itu. Fa Mim Ya, Fami Bi Ba Shin Waw Qaf. Fami Bisyautin. Hari pertama Al-Fatihah, hari kedua Al-Maidah, hari ketiga surat Yunus. Kemudian atau Yusuf juga nggak apa-apa, itu juga mengingatkan. Kemudian yang hari keempat Al-Isra, Bani Israel, Ba. Kemudian Asy-Syu'ara hari kelima, keenamnya As-Saffat, Was-Saffat itu hari ketujuh, hari terakhir Qaf sampai terakhir. Kalau mau sih. Semoga ya diajar aja. Next 7 hari yang akan datang. Kita tidak bisa seperti ulama dulu sampai 2 kali sehari kan. 2 kali khatam dalam sehari. Memang nggak bisa. Ini kan mungkin ya bisa jadi karena itu bukan sesuatu nggak mungkin, itu pasti mungkin loh. Alasan Al-Basri aja sampai 4 kali. Menyimpulkan kepada Syafi'i. Tulis tadi. Fami Bisyautin. Direkam kan direkam. Fami Bisyautin. Fa Mim Ya Ba Shin Waw Qaf. Fami Bisyautin. Al-Fatihah, Al-Maidah, Yunus, kemudian Al-Isra, Syu'ara, kemudian As-Saffat dan Qaf. Oke ya. Terus memang keberkahan waktu sangat terasa. Kalau dulu itu memang contoh kecilnya saja tentang Al-Quran aja kita sudah kalah jauh kan? Kalau dulu tradisi orang Arab itu tidak boleh anak-anak itu belajar ilmu apapun sebelum mereka itu hafal Al-Quran. Sampai cerita dosen yang dari Mesir itu, anak-anak itu sampai ditali di tiang rumah kalau belum menyetorkan hafalan hari itu. Kalau sudah menyetorkan silakan bermain gitu. Tapi hasilnya memang luar biasa gitu. Jadi diawali dengan Al-Quran. Kemudian baca saja kita pun juga kurang gitu. Kalau dulu sebegitu hebatnya para ulama yang memang apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan itu sudah lepas semuanya, fokus ke Al-Quran. Yang awalnya ahli hadis itu jadi ahli Quran kalau sudah Ramadan. Yang awalnya ahli fikih yang kalau Ramadan sudah ahli Al-Quran semua. Imam Syafi'i kan pernah bercerita gitu. Memang beliau kan lebih kepada ahli fikih atau fuqaha, faqih beliau. Tetapi kalau bulan Ramadan udah itu udah nggak mau ngajar, nggak kemana-mana, fokus hanya Al-Quran. Memang Syahrul Quran itu benar-benar dihidupkan. Syahrul Quran. Makanya keberkahannya lain. Dan bisa jadi keberkahan juga terkait dengan kalau dulu kalau orang-orang mengatakan sekarang adalah generasi mall. Generasi mall. Jadi dalam segi suasana pun juga sangat jauh berbeda. Kemudian yang kedua waktu pun juga
semakin cepat kita rasakan itu sangat terasa sekali. Padahal itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, yang mana ketika nanti suatu zaman, kata beliau, kalau sudah mendekati hari kiamat, tanda-tandanya adalah waktu 1 tahun itu seperti sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari sebagaikan 1 jam. Dan sangat terasa kita itu sekarang. Kemarin kayaknya baru Ramadan ya, sekarang udah Ramadan lagi. Coba kalau bahasa ininya introspeksi ya, atau nimbang-nimbang gitu. Kalau kata Umar kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kan. Hisablah dirimu sebelum nanti di akhirat itu dihisab. Kalau dihitung-hitung itu apa ya? Kalau kata Imam Al-Ghazali enggak pantas kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Kan mintanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta di dunia itu juga makmur, damai, sejahtera. Supaya semua tercukupi dan enak. Di akhirat itu juga sama gitu. Tapi dalam kenyataan prakteknya itu, antara kita usaha untuk dunia dengan usaha untuk yang di sana itu gak imbang. Bangun tidur sampai tidur lagi, coba kalau dihitung-hitung. Modal berarti kan 24 jam dikasih rantet. Dan tidak hanya itu loh. Kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan hati, kesehatan hidung, semuanya dikasih rantet, selesai kan? Itu modal kan? Setelah kasih modal sampai nanti tidur lagi gitu, itu kira-kira antara kita usaha dalam 24 jam untuk duniawi dengan akhirat itu banyakkan mana? Yang rutin pasti sholat ya. Sholat itu kan 5 waktu, seandainya 1 kali 10 menit itu kan hanya 50 menit. Sejam lah itu tadi apa? Hanya teman itu. 1 jam katakanlah. Terus buat apa lagi? Berarti 23 jam buat apa itu? Oleh katakanlah 6 jam itu buat tidur, ya dihitung rata misalkan 6 jam itu untuk ibadah lah, walaupun gak yakin lah ya. Karena tergantung niat loh. Makan misalkan, makan juga diniatkan ibadah, misalkan makan 1 jam, 2 jam gitu ya, 7 jam. Walaupun diambil 7 jam itu masih berapa? 24 dikurangi 7. 17 ya? 17 jam ya? Kemana itu? 3 jam bermacet. Makanya Rasulullah bersabda, "A'jama li amri muslim." Sungguh menakjubkan umur atau masalah-masalah atau apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu bisa jadi 24 jam bisa bernilai ibadah walaupun secara fisiknya dia melakukan untuk dunia. Hadiah itu kita kerja, kalau kita niatkan menafkahi keluarga misalkan dan untuk memberikan nafkah, cari nafkah, itu juga jadi ibadah. Bahkan setiap tetes keringat akan memadamkan api neraka, dan juga termasuk itu adalah jihadnya. Menuntut ilmu sampai dia pulang nanti juga termasuk jihad. Jadi nilainya memang bisa kita dapatkan walaupun secara fisik kita seakan-akan bekerja untuk dunia. Makanya di Al-Quran kan ada wa man yuridud dunya nutihi minha wa man yuridul akhirah nutihi minha wa man yuridud dunya wal akhirah nutihi minha. Siapa yang ingin dunia kasih, ingin akhirat kasih, ingin dua-duanya kasih. Cuman yang ujung ayat itu gini, siapa yang lebih berat kepada duniawinya maka tidak akan pernah mendapatkan apapun di akhirat. Tapi siapa yang memberatkan akhirat maka dunia pasti dapat. Kita tidak boleh mengambil salah satunya aja. Kita hidupnya di dunia kemudian kita sholat terus ya mati kelaparan. Ya. Kita sangat jauh. Ya mumpung kita masih ada waktu kesempatan. Jadi kita harus punya cita-cita. Cita-cita kita itu kalau bisa menyebarkan Al-Quran seluas mungkin. Kalau bahasa hadisnya kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau pewaris para nabi, kalau kita logikakan, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu kan seakan-akan penyambung wahyu kan. Ya mungkin kalau saya katakan tidak berlebihan kalau memang orang seperti itu adalah
menyambung wahyu. Kan Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan pada umatnya. Kalau umatnya mengajarkan kepada yang lain, berarti kan kita mencari itu dulu lah ya. Masalah harta insya Allah kita sudah pasti mendapatkan. Cuman bagaimana caranya kita tidak hanya nabung masalah rupiah dan uang, tetapi juga kita menabung untuk kehidupan kita yang abadi nanti. Baik, tadi ada satu ayat yang tadi ayat 14 ya. Ya. Dan jadi ingat sedikit, walaupun nanti sebelum ke ayat itu ya tentang hukum fikih, walaupun sebelum ke sana ada sedikit yang menarik sebenarnya. Ayat 18 dari surat Al-Maidah itu ada terjemahannya, coba dibaca Mas. Ayat 18 ya. Silakan. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Itu kata-kata orang Yahudi dan Nasrani ini. Beliau mengatakan, mereka itu mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengatakan kami itu adalah anak-anak Allah. Artinya mereka itu telah menyembah Isa, dan Isa itu adalah, menurut mereka itu adalah Ruhul Kudus atau anaknya apa? Anak Allah. Orang Yahudi pun sebenarnya tidak kalah. Mereka itu juga mengatakan kami juga anak-anak Allah gitu. Bahkan nanti ada sebuah ayat yang menerangkan nahnu aghniya wallahu nahnu aghniya. Kami itu kaya dan Allah itu miskin. Gitu. Ngeselin aja. Kalau ketemu bunuh aja. Ini sebenarnya ada keterkaitan sekali dengan kalau orang Nasrani sudah kita pasti tahu ya. Kenapa di sana itu dikatakan anak Allah? Karena dia adalah anak Allah, yaitu Isa alaihissalam. Itu yang dikatakan oleh mereka. Walaupun kita meyakini bahwa, dan bahkan di dalam Al-Quran sering dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak lebih dari seorang yang menyampaikan wahyu atau sebagai Rasul Nabi. Tapi bagi orang-orang Nasrani, Isa itu tidak hanya sekedar Nabi, tapi dia adalah Tuhan, dan mereka sembah gitu. Itu sudah kita ketahui bersama. Tentang masalah sekarang berikutnya adalah, kalau orang Yahudi mengatakan bahwa dia itu anak-anak Allah, itu alasannya apa? Siapa yang disembah dan siapa yang dikatakan anak Allah itu? Nah, itu di surat At-Taubah ayat 30, di sana ada ayat wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Dan orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Uzair itu siapa Uzair? Pernah dengar cerita Uzair? Kalau Nabi Isa kan sering kita dengar ya. Nabi Isa perjalanan sampai diangkat oleh Allah dan diserupakan Yudas itu kemudian dianggap sebagai Isa yang disalib. Padahal dia adalah orang yang diserupakan, itu di dalam Al-Quran diterangkan. Nah, Uzair itu sebenarnya ada di Al-Quran juga ceritanya, cuman pisah. Inilah kalau kita harus mengetahui, kita kan bacanya di sini, tapi tadi keterkaitannya di surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah itu nanti ceritanya di surat Al-Baqarah. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 259. 259 yang bunyinya au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan seterusnya. Itu cerita tentang Uzair. Mungkin saya ceritakan secara sekilas saja. Jadi dulu di kampung, jadi saya mencari-cari kampungnya di mana dan negara mana itu nggak ketemu. Nanti kalau ketemu kabarkan ya. Jadi di sana itu ada sebuah perkampungan yang awalnya itu makmur gitu. Kemudian tiba-tiba ketika kering, itu menjadi kering semua, dan di situ ada pemberontakan. Nah, pemberontakan di situ dinamakan dengan peperangan, dan peperangan itu adalah
sangat meluluh lantakan semua yang berada di situ. Kalau dalam riwayat itu ada yang mengatakan perangnya itu namanya Bakhtansir. Perang Bakhtansir itu yang menyerang kota tersebut dan tak tersisa. Dan bahkan bangunan itu sampai roboh semuanya. Nah, ketika musim kering itu bener-bener apa ya, ngenes bahasa kita. Ngenes itu apa? Sudah kelaparan, ada peperangan, ada pembantaian, rumah-rumah hancur. Wis pokoknya apa? Wah, pokoknya terpuruk banget. Nah, Uzair itu di situ, dan Uzair ini banyak yang meriwayatkan bahwa Uzair itu nabinya dari Bani Israel, nabi. Dan ketika terjadi seperti itu pada musim panas sekali, kemudian Uzair ini ketika di rumah dia melihat di luar gitu pepohonan pada kering dan udah apa ya, musim panas sih, jadi pada kering semuanya. Kemudian dia teringat dengan kebunnya. Nah, kebunnya itu ada kebun anggur, kebun buah ti, dan kebun-kebun yang lain, dan buah-buahan yang lain. Dan terpikirkan, wah kasihan juga kalau nanti tanamanku saya mati. Kemudian dia pergi menuju ke ladangnya dengan berniat untuk mengairi tanamannya tadi karena kasihan. Kemudian dia keluar rumah dengan membawa keledai. Kemudian di tengah-tengah perjalanan karena sangat panas padang pasir, kemudian melihat kotanya juga udah gak karu-karuan, udah meluluh lantakan gitu. Nah, sebenarnya sebelum itu ada cerita ini. Uzair ini ketika terjadi pemberontakan karena dia adalah seorang nabi dan memegang Taurat, maka Taurat keadaan pemberontakan itu sebenarnya untuk menghancurkan semua orang-orang yang memang dulu nggak ada yang hafal Taurat itu, yang memegang, yang membawa Taurat itu. Maka Uzair ini meletakkan Taurat itu disembunyikan di sebuah tempat yang seorang pun nggak tahu kecuali dia aja dan Allah ya. Kemudian setelah itu dia pergi membawa keledainya, kemudian sesampainya di kebunnya, benar dia sudah agak layu-layu dan disirami. Kemudian memetiklah dia beberapa buah tin, dimasukkan di keranjang, sama buah anggurnya dimasukkan ke keranjang yang lain. Kemudian setelah selesai semua, maka dia pulang. Nah, kan masih panas ini keadaannya. Kemudian ketika panas, ternyata keledainya semakin lelah. Ketika berjalan pulang, karena jauh, jarak antara kebun dan rumahnya jauh. Kemudian ketika dia balik dari kebunnya, kemudian dia melihat keledainya itu semakin lambat, itu takut mati kayaknya. Karena di tengah padang pasir itu. Kemudian dia menyingkirkan agak menepi, dan ternyata setelah menepi di situ ada ini kuburan yang sangat-sangat sepi. Dan kalau orang di situ dulu mengatakan tidak ada orang yang berani ke situ. Nah, Uzair ini berani ke situ karena yang ada naungannya di situ, di kuburan itu. Kemudian ke situ, keledainya ditampatkan di sampingnya, kemudian dia istirahatlah sambil meluncurkan kakinya, kemudian dia membuka bekalnya mau makan. Kemudian di situ membawa roti kering. Kalau orang Arab sering itu, roti kering itu pernah dikasih saya itu orang Arab. Kayak ini, kayak lembing. Lembing, lempar lembing. Dia jadi ingat kayak lembing. Cuman kalau lembing kan besi ya. Kalau ini roti, persis segitu tuh. Tapi itu saya kira makanya digini, ternyata enggak. Itu direndam dulu pakai ini anggur atau minyak zaitun apa gitu. Ternyata gitu. Nah, kita kan enggak langsung makan ya, kan bisa lah. Keras kayak lembing. Nah, kemudian mengeluarkan itu, kemudian memeras anggurnya. Itu kalau orang dulu gitu. Jadi anggurnya tadi diperas, kemudian ada airnya, kemudian rotinya direndam di situ. Nah, setelah direndam nanti kan rotinya jadi nggak keras lagi gitu. Nah, sambil menunggu rendamannya ini, rotinya biar tidak keras lagi, sambil merenungnya gini. Dia kan seorang nabi. Merenungnya beliau adalah, mana mungkin ya Allah itu nanti membangkitkan orang-orang di kubur ini yang sudah bertahun-tahun, berarti kan pasti jadi debu. Terus ini semua di sekelilingnya itu, semua bangunan itu sudah roboh semua, sudah ngenes. Tidak ada satu bangunan pun yang berdiri, dan sangat sepi dan menakutkan juga bagi kita. Kemudian berpikir gimana ya caranya Allah membangun menghidupkan kembali sesuatu yang sudah seperti ini gitu keadaannya. Nah, disitulah ketika berpikir itu, maka Allah mencabut
mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya. Nah, ketika dicabut, intinya setelah dicabut ya, singkat ceritanya, setelah 100 tahun kemudian itu dihidupkan kembali itu Uzair. Kemudian setelah bangun, saya tadi kayaknya tidur lumayan lama ya. Karena waktu pas tidur itu pas waktu zuhur lah, sebelum zuhur pokoknya antara jam 11-12 lah. Kemudian ketika bangun itu sudah mendekati maghrib. Nah, dia berpikirnya adalah lama juga saya tidur ya, dari siang sampai sore. Kemudian dilihat makanannya, oh, masih utuh. Rotinya masih utuh, anggurnya juga masih utuh, dan rotinya juga masih piringnya pun juga masih sama, masih di bangkuannya. Kemudian ketika ada seseorang yang datang, ternyata itu adalah malaikat, dan nanya kepada Uzair, sudah berapa lama kamu tidur gitu? Dia mengatakan, saya kayaknya baru setengah hari atau 1 hari atau beberapa jam gitu. Dan malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya kamu sudah tidur selama 100 tahun. Kemudian dia nggak percaya, masa sih gitu? Lihatlah makananmu masih utuh, tetapi lihatlah keledaimu sudah tinggal tulang belulang, bukan tulang lagi, debu bekas tulang, pokoknya sudah jadi debu. Kemudian lihatlah di sekelilingmu sudah berubah semua, sudah hijau, sudah tumbuh semuanya. Kemudian Uzair dikasih tahu, itulah kekuasaan Allah yang nanti akan membangkitkan. Dan bahkan satu riwayat mengatakan di ayat nanti akan dibaca ya. Jadi tadi keledai yang ditambatkan tadi sebenarnya ketika tuannya mengetahui tuannya kok nggak bangun-bangun sampai pagi itu, sebenarnya mau lari, cuman karena ditambat, karena diikat sehingga tidak bisa, akhirnya mati kelaparan di situ. Setelah dia jadi debu tulang belulangnya itu, maka Allah mengutus kepada malaikat, dan Allah pun juga membangunkan, mengumpulkan tulang-tulang itu yang berantakan berserakan menjadi debu itu, ngumpul, kemudian hidup kembali. Nah, ketika hidup, maka dia pulang. Nah, ketika pulang nggak ada yang kenalin, dan nggak kenal, udah bingung. Nah, ketika mau pulang, rumahnya pun juga lupa. Maka dia berpikiran, duh, ketika saya itu umurnya 40 saat itu, Uzair itu umur 40. Ketika balik, maka dia ingat kepada pembantunya. Pembantunya ternyata masih hidup. Umur pembantunya berarti 120-an tahun. Karena waktu beliau ditinggal itu umurnya 20. Kan 100 tahun, kan 120. Udah tua banget, udah nggak bisa lihat, udah rabun, udah nggak bisa melihat. Kemudian ketika didatangi, Uzair nanya kepada ibu-ibu tadi, mengatakan, perempuan, kamu kenal Uzair nggak? Nah, dia langsung nangis dengan mengatakan, Uzair itu dulu pernah keluar, tapi sudah 100 tahun sudah nggak pulang-pulang. Anaknya, istrinya nangis sampai berbulan-bulan dan sudah tidak mengenali lagi. Semoga dia diberikan keberkahan oleh Allah. Gitu dah. Kemudian Uzair mengatakan, saya adalah Uzair. Maka dia nggak percaya. Kemudian perempuan tadi mengatakan, kalau memang engkau Uzair, maka doakan aku biar bisa melihat, karena Uzair itu setiap doanya dikabulkan. Maka Uzair berdoa, dan ternyata wanita tersebut bisa melihat. Ketika melihat, mengetahui kalau dia Uzair, langsung keluar. Uzair pulang, Uzair pulang. Orang-orang di sekelilingnya mengatakan orang itu gila, karena udah nggak mengenal lagi namanya Uzair. Sudah berapa generasi itu. Nah, di situ menemukan dikasih tahu bahwa cucunya itu ada di sana. Cucunya umurnya sudah 70 tahun. Nah, dia umur 40. Jadi cucunya lebih tua. Cucunya 70 tahun, kemudian dikumpulkan pada orang-orang di situ bahwa Uzair yang 100 tahun dulu dicari-cari nggak ada, sekarang kembali. Kemudian orang-orang pun nggak percaya, hanya mendengar cerita dari nenek moyang mereka bahwa Uzair itu adalah seorang ahli kitab, seorang nabi, dan dia adalah mengetahui Taurat. Padahal sih Taurat sudah habis, nggak ada yang hafal, nggak ada yang menyimpan karena waktu pemberontakan tadi. Kemudian untuk membuktikan kalau dia Uzair adalah agar membuktikan Tauratnya di mana. Nah, ketika Uzair ditantang seperti itu, maka dia menuju ke sebuah tempat dan dia mengambil Taurat, ditunjukkan. Maka orang Yahudi mengatakan apa? Dibandingkan dengan Nabi Musa, itu buruknya mereka. Nabi Musa itu hanya bisa mengajarkan Taurat yang memang sudah ada sebelumnya, artinya meneruskan. Tapi Uzair ini membawa Taurat yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Maka dia
mengatakan itu adalah anak Allah. Itulah cerita dari Imam Zaid. Kalau singkat ceritanya di surat Al-Baqarah itu, coba dibaca deh. Ayat 295. Itu cerita singkatnya, jadi kalau cerita ketemu nggak? 259 atau 255? 259. Tapi kan memang tadi dia nyebutin nama Uzair sih. 259. Iya. Ketemu? Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi peruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membarutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu singkat ceritanya. Itu adalah tentang Uzair. Kalau cerita ini sama Ashabul Kahfi di luar mana? Yang Kalau Ashabul Kahfi Karena bersama ceritanya. Kalau Ashabul Kahfi kan 309 tahun. Kalau masanya kapan ya? Nah itu yang saya belum tahu. Kalau ini kan berarti setelah Nabi Musa kan ini berarti. Karena mereka mampu membandingkan antara Nabi Musa. Kalau Ashabul Kahfi kan merasakan ininya Nabi Isa ya. Nabi Isa. Nah, saya ingatnya juga gitu. Kalau ini tuh ini setelah Nabi Musa sebelum Isa. Apa pas Musa? Pasti sebelum Isa ya. Kalau saya ingat saya itu pas Isa karena Ashabul Kahfi ya. Karena ketika dia bangun itu ada yang meneruskan gitu, kalau bahasa kita ada yang meneruskan milahnya zaman dulu itu Isa itu gitu. Wallahu a'lam. Kayaknya gitu juga gitu. Ashabul Kahfi itu zamannya Nabi Isa. Ashabul Kahfi. Kayak dongeng ya, tapi memang beneran itu. Tahu, saya bayangkan gini. Dia melihat tulang-tulang yang sudah berserakan ngumpul kayak film ya. Film kan? Ngumpul, tulang-tulang yang ngumpul dibalut dengan dagingnya, kulit, saraf-sarafnya disambungin lagi gitu. Dan melihat gitu. Apa itu? Itu yang lihat siapa? Saya itu Tadi kemana? Uzair itu melihat dibuktikan. kan tadi bayangin gimana ya Allah itu bisa membangkitkan kembali kan itu sudah meluluh lantak sudah nggak mungkin bahasa kita nggak mungkin. Dan itu orang kafir di dalam surah di surah 30 juga gitu kan, nggak mungkin Allah itu membangkitkan yang kami nanti kalau sudah meninggal sudah jadi berserakan tulang belulang itu. Maka Allah kemudian jangankan menghidupkan sesuatu yang dulunya pernah ada, menciptakan yang dulunya belum pernah ada aja bisa. Itu catatan Allah. Itu juga sama. Kalau Uzair tadi dibuktikan dengan keledainya yang sudah berserakan. Keledainya dihidupin lagi. Iya, di depannya lagi kan. Tadi dikatakan. Kayak film kan? Ngumpul gitu. Biasa. Dan memang kalau dulu langsung secara spontan ya. Misalkan spontan. Misalkan kalau Nabi Musa, ya udah ketika ingin melihat Allah langsung aja kayak ada pohon yang ada berapi langsung gitu. Tapi semua putih. Pingsan kan Nabi Musa nggak kuat. Nah, ketika dia bangun langsung amantu bi rabbi. Saya beriman 100%. Dan memang langsung. Nabi siapa? Nuh misalkan ketika kaumnya itu kafir, saat itu juga langsung diazab gitu kan. Nabi Lut dan Nabi Soleh, hampir semua kayak gitu. Nah sekarang kalau umatnya Muhammad dikhususkan, dan memang itu adalah Nabi yang paling terakhir dan paling mulia dan sepanjang zaman. Saat ini habis ya. Dan satu ayat yang membuat kita itu bangga.
diakui atau enggak, kita tuh harus bangga dengan ayat ini. Yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita ini sebagai umat Muhammad, walaupun kita nggak pesan dulu, nggak ada registrasi, nggak kita pakai ada pesan untuk dihidupkan ke sini, ada satu riwayat Nabi Isa itu berdoa, ya Allah jadikan aku sebagai umatnya Muhammad. Itu doanya Nabi Isa dan dikabulkan kan? Kan nanti suatu akhir zaman Isa akan turun, berarti otomatis akan meneruskan risalah Muhammad, berarti otomatis menjadi umatnya Muhammad. Kita aja nggak doa, nggak minta, nggak pesen, dikasih. Umat Muhammad adalah umat terbaik di antara umat terdahulu. Dan umat yang terbaik itu ada yang terbaik lagi, yaitu orang yang belajar mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita nggak boleh putus itu. Oh ya, itu sedikit tentang Uzair. Walaupun kalau kita teruskan, orang Yahudi nanti mengeselin juga. Pada zaman Nabi Musa, ketika diawali dengan Nabi Yusuf yang saat itu menjadi menteri perekonomian di Mesir ketika zaman Firaun kan. Kemudian setelah di Zana Jaya, kemudian zamannya Nabi Musa, itu orang-orang Bani Israel itu benar-benar jadi budak di sana kan. Bahkan dalam satu cerita yang dikatakan yang membangun piramid itu adalah budak-budak dari Bani Israel sebenarnya, diperbudak oleh Firaun. Dan Nabi Musa itu punya misi ketika dia lari kan. Nabi Musa kan dibesarkan di Mesir kan, oleh Firaun sendiri gitu loh. Tapi ketika terjadi sesuatu yang di situ sebenarnya ada pertikaian antara orang Bani Israel dengan orang Mesir asli. Secara naluri karena Nabi Musa itu adalah dari Bani Israel, otomatis membela dong. Mau lagi bertikai. Nah dia tonjok ke orang Mesir, mati sekali tonjok. Dia kan nggak berani pulang. Kalau pulang pasti dibunuh lagi. Dia lari sejauh mungkin. Maka di sanalah ketemu nanti ya jodohnya. Nah kemudian dia sebenarnya punya misi. Ada firman Allah yang mengatakan kamu harus kembali ke Mesir, bawalah orang-orang Israel ke Palestina biar aman. Tapi apa yang dia katakan? Nggak mau, saya di sini gitu. Jadi budak loh, nggak mau. Kemudian akhirnya ada beberapa kaum disebut dengan kaumnya Nabi Musa, kemudian mau, maka dia lari karena dikejar oleh Firaun ya. Kemudian mentok di Laut Merah kan, mentok di Laut Merah, depannya itu laut, belakangnya Firaun. Mau kemana lagi? Maka disitulah mukjizat Nabi Musa untuk memukul lautan, kemudian terbelah dan menyeberang. Setelah seberang dipukul lagi, menyatu, disitulah Firaun meninggal. Itu berarti kenikmatan yang kalau sekarang ada gimana ya? Itu kan kayak dongeng juga tuh. Dipukul, membelah, seberang, dipukul lagi, nyatu gitu. Tidak sampai di situ sih, Nabi Musa pun juga mendapatkan tantangan ketika Bani Israel itu mogok lagi, tidak mau ke Palestina. Kemudian dia katakan kami kepanasan, kami ingin minum. Di situ nggak ada apa-apa, ada yang cuma batu besar. Maka Allah berfirman, pukul batu itu dengan tongkatmu, maka nanti akan keluar mata air. Udah nggak kebayang lagi kita sekarang. Batu di tengah padang pasir keluar air, Pak. Yo. Kalau air Zam-Zam itu dari tanah, dari dalam. Tuh. Tapi kalau ini itu batu di tengah padang pasir dipukul jadi ada mata air, dan itu pun nggak satu, harus 12. Karena Bani Israel nggak mau, kalau sukunya Bani Israel kan ada 12 kan? Nggak mau cuma satu, nggak mau bareng-bareng, pokoknya harus 12. Dan bener kan? Isna asyara aina, 12 mata air. Tidak sampai cukup di situ. Ketika mau diajak lagi berangkat ke Palestina, dia mengatakan kami lapar. Maka diturunkanlah Allah berupa manna wasalwa. Manna itu sejenis kayak burung puyuh ya. Salwa itu kayak madu. Itu makanan jadi loh itu, tinggal makan. Tapi bosan juga. Maka akhirnya minta, ya Nabi Musa, kami bosan. Boyo minta sama Tuhan itu di padang pasir itu di tumbuh-tumbuhan ada sayur-sayuran, apa namanya, mentimun, kemudian bawang merah, bawang putih. Itu kan salah pengurus apa? Udah seperti itu. Dan yang puncaknya adalah ketika diteruskan risalah itu oleh Nabi Isa alaihissalam dan sudah mendekati ke Palestina, dia katakan apa? Ya Isa, kami nggak berani masuk ke situ karena di dalamnya itu ada orang yang kuat dan nanti kami akan dibunuh. Maka orang Bani Israel mengatakan apa? Ya Isa, kamu pergi aja sama Tuhanmu. Aku nunggu di sini, nanti kalau udah menang baru aku akan masuk. Itu di surat Al-Baqarah. Yang ngeselin kan?
Itu di tadi ayat 24 dari surat Al-Maidah. Coba dibaca deh, ayat 24 surat Al-Maidah. Itu jawaban dari Bani Israel ketika sudah mau mendekati Palestina. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Mesti deh. Maka hukuman Allah terhadap mereka adalah ayat 25-nya itu. Dia Musa berkata, wahai Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Oh iya, 26. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama, Negeri itu maksudnya Palestina. terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Makanya dibiarkan oleh Allah untuk berkelana ke sana kemari dan nggak punya negara. Tapi sekarang katanya adalah merebut Palestina, kemudian dia mau balik. Padahal zaman dulu itu sudah diajak ke situ nggak mau. Gimana itu? Sebaiknya diapain itu? Ya kan diajak ke situ nggak mau, udah belot ke sana kemari. Tapi sekarang katanya orang Islam sudah merampas hak mereka. Ya, itulah sampai ada surat khusus, surat Al-Isra, Bani Israel, kenal dengan iya. Oke ya, itu tentang Israel. Oke, sedikit di ayat 33 dengan ayat 38 itu sedikit perbedaannya ya. Ayat 33 itu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, siapa yang membuat kerusakan di muka bumi secara umum atau melawan Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di muka bumi itu banyak nanti cabangnya, termasuk adalah begal, perampok, orang-orang yang menteror, itu namanya membuat kerusakan. Hukumannya orang yang seperti itu, mencuri dengan terang-terangan, itu kan perampok ya. Kalau penyamun itu dia mengambil orang dan orang korbannya itu tahu tapi di tempat yang sepi. Katanya gitu. Tapi kalau dia merampok, ini bedanya ya. Kalau di ayat 38 itu pencuri. Mencuri itu berarti orang yang pemilik harta itu nggak mengetahui kalau hartanya diambil, itu namanya pencuri. Tapi kalau mengambil hartanya yang miliknya itu tahu tapi dalam keadaan sepi, itu namanya penyamun. Tapi kalau dalam keramaian disebut dengan perampok. Hampir sama ya. Nah, perampok itu kalau dalam ayat ini itu termasuk orang-orang yang buat kerusakan. Misalkan ada orang masuk metro mini kemudian langsung menteror, itu namanya muharabah. Nah, muharib atau muharabah itu hukumannya adalah pertama, wa yas'auna jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu, dibunuh. Yang kedua, ayusallamu, disalib. Yang ketiga, autu'aidihim wa arjuluhum, potong tangan dan kaki secara silang. Kemudian yang keempat, ayunfau minal ard, atau dibuang dari muka bumi. Enggak diasingkan. Itu kalau orang yang membuat kerusakan dalam artian menteror tadi, entah itu merampok atau enggak. Jadi hukuman dalam Islam itu kalau mau ditegakkan, perampok itu kan berarti kan begal itu kan perampok kan? Berarti hukumannya 4 ini. Mau dibunuh, disalib, potong tangan kaki, atau dibuang. Di potong tangan kaki itu bukannya per kejadian kan? Nah itu sering itu yang mencuri, itu di ayat 38. Maka saya katakan agak sama. Kalau hukuman mencuri, kalau sudah sampai ini hanya sekali dia mencuri, potong tangan kanan, selesai kan? Nanti kalau mencuri lagi sampai ini potong kaki kiri. Kalau mencuri lagi baru potong tangan kiri. Kalau mencuri lagi baru potong kaki kanan gitu. Kalau mencuri lagi, menurut Imam Syafi'i, potong lehernya. Itu kalau mencuri. Tapi kalau merampok itu beda lagi. Menteror, merampok itu hukumannya di ayat 33 dari surat Al-Maidah ini. Nah, tapi tidak boleh misalkan dia hanya merampok HP-nya, langsung dibunuh, disalib, dibuang, enggak. Itu ada sendiri-sendiri. Jadi misalkan orang merampok atau begal ya.
dia membunuh orangnya, tetapi nggak mengambil hartanya, nah dia cukup dibunuh. Kisos kan berarti. Tapi kalau dia itu misalkan merampok, sudah membunuh, mau ngambil lagi hartanya, dibunuh dan disalib. Nah itu pendapatnya kalau Syafi'i lebih halus, dibunuh dulu baru disalib. Tapi kalau Abu Hanifah enggak, disalib dulu, lempari pakai tombak sampai mati. Lebih keras ya. Yang penting dua, bunuh dan salib. Entah terserah mau didahulukan dibunuh dulu baru disalib atau disalib dulu baru dibunuh. Kemudian kalau hanya merampok hartanya, hanya merampok, dia nakut-nakut ini, kemudian hanya mengambil hartanya tetapi tidak dibunuh, maka dipotong tangan dan kaki secara langsung. Kemudian kalau dia itu misalkan hanya menakut-nakuti, tidak membunuh, juga tidak mengambil hartanya, ngapain ya? Pokoknya diasingkan, itu diasingkan di negara lain. Apa dibuang? Kalau bahasa kita ayun fauminal arab itu kan dibuang dari muka bumi kan? Atau diasingkan. Kalau Imam Ahmad di penjara. Kalau Imam Ahmad itu lebih kepada gini, kenapa harus di penjara? Kenapa? Ini sebenarnya kan harus diasingkan. Tapi Imam Ahmad berpendapat kalau diasingkan itu bisa jadi nanti akan mencuri lagi di sana. Nah, maka di penjara. Nah, di penjara itu membuat dia itu lebih jerah dan mengamankan yang lain juga. Itu bedanya, maka saya katakan agak sedikit persamaan ayat 38 dengan ayat 33. Cuman bedanya kalau 33 itu adalah ada nakut-nakutin atau teror, tapi kalau di ayat 38 itu mencuri. Nah, kalau mencuri itu ya cukup potong tangan, kalau mencuri lagi potong kaki dan seperti itu. Tapi kalau dia merampok sekaligus tapi nggak bunuh, potong tangan dan kaki. Itu kalau mau ditegakkan. Gitu ya. Tapi di dua ayat ini, coba kalau kita lihat ayat 33 itu kan menceritakan tentang hukum perampokan itu. Di ayat berikutnya 34 itu selalu ada seperti itu. Illal ladzina tabu. Tapi siapa yang tobat sebelum dilakukan hadnya, dia sudah tobat sebelum dilakukan penyaliban dan pembunuhan dan dibuang, maka Allah mengampuni. Dan pencuri pun juga sama. Ayat 39-nya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Itulah Rahman dan Rahim ya Allah. Sebejat apapun manusia, tetap Allah itu adalah welcome ketika dia kembali. Jadi kita tidak boleh mengatakan dosa terlalu banyak kemudian Allah marah. Bukan marah, hanya kita saja yang merasa dimarahi dan seakan-akan kita itu makhluk yang tidak mungkin diampuni. Enggak, Allah tetap Ghafurur Rahim, Allahur Rahmanur Rahim, itu pasti. Itu ya, ini sedikit hukum Islam atau fikih di dalam Islam. Jadi pencuri itu beda hukumannya dengan perampokan. Untuk nilainya itu nilai itu sama dengan 85 gram emas. Atau maaf, itu kalau nisab ini ya. Nisab yang mana nih? Pencuri atau perampok? Kalau perampok itu seharga 1/4 dinar. 1/4 dinar itu 1 dinar itu 20 gram emas. Sebenarnya pencuri sama ini sama kok. 5 gram. Berapa ya? 5 graman ya? 5 gram emas atau senilai dengan itu 2,5 juta. Nah, sekitar itulah. 3 jutaan lah kasarannya. Itu harus potong tangan kalau mencuri itu. Kalau koruptor itu dicincang ya. Kan nggak cukup bisa potong tangan. Kita masuknya ke pencuri ya. Mencuri kan nggak tahu. Kan nggak ada teror ya. Nggak menakut-nakutin ya. Makanya kalau ada orang masuk busway atau masuk metro ini langsung menakut-nakuti, wah itu kalau nggak mengambil apa-apa dan nggak membunuh, menurut ayat tadi berarti diasingkan itu. Penjara. Itu sebenarnya kalau hukum Islam itu sangat-sangat detail banget. Agama mana yang mengatur tentang cara kencing, cara makan, cara buang air, cara tidur, ada. Pokoknya mulai dari A sampai Z Islam itu ada. Al-Quran itu lengkap. Juga kalau ada yang mengatakan Al-Quran kalau dibandingkan dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia nggak pantas gitu. Tapi di kita memang
bukan negara Islam, jadi sekali lagi dua ikhwan. Maka ya sebisa mungkin kita untuk bisa mentaati apa yang di dalam Al-Quran, terutama adalah masalah pribadi dan juga masalah keluarga sosial yang memang mampu untuk kita jalankan. Baik ya, saya kira cukup dulu. Dan sekali lagi memang kita harus punya misi, yaitu misi dakwah atau misi untuk ya sekedar mengingatkan, mengajak, dan juga lebih baik mengajak, atau kalau bisa mengajarkan gitu. Tapi kalaupun nggak mampu ya minimal kita mengajak itu saya kira lebih gampang. Dan kita memang kalau mengajak kepada kebenaran itu mudah, yang sulit adalah mencegah dari kemungkaran, itu sulit banget. Iya, sulit, apalagi teman dekat kan. Maka ada retorika atau metode fase untuk kita berdakwah itu ada. Jadi nggak boleh, jadi karena kemarin ada seorang yang mengadu, ibu-ibu mengadu, satu anak saya setelah ngaji kok jadi lebih berani ya sama saya gitu, sama ibunya. Kenapa Bu emang gitu? Itu masa anak saya bilang, Bu kalau mau sholatnya bener itu ngaji yuk biar pinter gitu. Ibunya nggak terima. Tapi ternyata anaknya itu sempat ngeluh juga sama Ustaznya. Ustaz, saya itu jangan ngajak ibu saya, ngajak bapak saya, tapi sudah susah ngajaknya gimana gitu loh. Itu kan sebenarnya sesuatu yang baik gitu kan. Maksud saya adalah ngajaknya itu ngajak ngaji, siapa sih yang nggak mengatakan itu baik. Tapi kalau salahnya seperti itu, jadi coba kita punya anak kecil dari bilangnya gitu, Pak ngaji biar pinter. Jadi sesuatu yang baik, tapi kalau dibungkusnya itu jelek, orang pun juga akan menganggap itu sesuatu yang jelek. Nah, jadi kita memang ada retorika, cara mengajak. Ya kita bisa mampu dan bisa istiqomah di sini mengaji itu dulu gimana prosesnya dulu? Kan lama kan? Ketika diajak kan nggak langsung mau kita aja, nggak usah orang lain. So, kita aja diajak aja yuk, aduh masih sibuk nih, ngaji yuk, aduh kayaknya mau pulang dulu. Pokoknya ada. Nah sekarang kita sudah mulai, maka tetap juga kalau mengajak harus sabar, sesabar kita ketika diajak. Tapi ya saya kira cukup, nanti kita sampai. Insyaallah kita akhiri alhamdulillah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.